Ketika saya mendapatkan tugas 10 tahun yang lalu ke Kentucky, ada hal yang sering dilakukan oleh Pentagon, yaitu simulasi currency warfare. Dilakukannya di pangkalan Akademi Militer di Kentucky ini. Benarlah, salah satunya adalah taktik perang uang atau currency warfare adalah dengan membuat dolar reset value atau dolar dimainkan nilainya. Oke, kita sekarang membicarakan tentang currency domination sebentar. Currency domination adalah kunci untuk menjadi negara berdaulat. Inilah pelajaran penting bernegara. Salah satunya, sekali lagi, informasi ini juga akan membuat rupiah menjadi kuat. Kembali ke pelajaran sejarah sebentar. Kita semua masih ingat di tahun 97-98 itu ada serangan ekonomik hitman kepada pemerintahan Soeharto, menyerang rupiah dari 2.700-an ke 15 ribuan dalam waktu 6 bulan. Indonesia rontok ketika itu. Krisis moneter, lalu krisis pemerintahan. Rezim otoritarian Soeharto terjungkal. Inilah hal yang dilakukan di pangkalan Kentucky, tempat simulasi currency warfare dilakukan. Anda, seperti saya kala itu, akan tegang bagaimana simulasi yang mereka lakukan ini semua dengan perhitungan matematik yang rinci, detail, dan jelimet. Mereka melakukannya, sekali lagi, yang namanya dollar reset value. Simulasinya banyak ragam, dimana ketika saya hadir waktu itu, mereka mensimulasikannya adalah mereka menaikkan nilai dolar 30% dari nilai saat ini. Misalnya, 1 dolar adalah 14.500 rupiah, dibuat 1 dolar 20.000 rupiah. Jadi, Indonesia yang memiliki hutang dalam dolar sekitar 450 billion dolar atau sekitar 6.000 triliun rupiah, mendadak dalam sekejap hutangnya jadi 9.000 triliun rupiah. Bangkrut itu pemerintah dalam seketika kalau hal itu dilakukan, yaitu dolar nilainya dinaikkan 30%. Lalu dalam layar simulasi ada nilai currency dolar terhadap 190 negara di dunia. Dilihat apa yang terjadi, bagaimana dengan negara Singapura, bagaimana dengan Jepang, bagaimana dengan negara Eropa, bagaimana dengan Tiongkok, dan lain sebagainya. Menariknya, ketika dolar dinaikkan 30%, Tiongkok tidak rubuh. Cadangan devisa mereka, walau ada dolar, namun gold di Tiongkok kuat dan banyak. Juga yuan dipakai di beberapa negara mitra mereka, membuat Tiongkok kuat. Simulasi kedua, nilai dolar dijatuhkan 50%. Ekspor barang Indonesia dalam dolar jadi hancur. Indonesia rubuh juga. Dalam bahasa Lemhanasnya adalah fail state. Dan hebatnya lagi, Tiongkok tidak rubuh ketika dolar dilemahkan 50%. Simulasi berikutnya yaitu dolar di-cut 80% alias tinggal 20%. Ternyata Tiongkok juga tidak lumpuh. Pokoknya di harga dolar berapapun Tiongkok kuat, bahkan Amerika yang rugi. Menariknya, Indonesia di level turun 20% sudah paria, di level 30% atau 40% bahkan lumpuh negaranya, dan di level 50% fail state, negara gagal. Dan benar deh, dibawa ke harga dolar menjadi 18.000 aja dalam seketika. Biar pemerintah Indonesia. Sekedar mengingatkan, yang rubuh pemerintahnya ya, bukan negaranya loh ya. Oke, itu adalah salah satu di antara banyak informasi di Kentucky. Apalagi oleh-oleh dari Kentucky, pangkalan dan akademi militernya keren abis. Tempat latihan fisiknya, latihan baris berbarisnya, latihan jungle survivalnya, pelatih-pelatihnya, world class semua. Dan ketika summer, anak-anak remaja digojlok di summer camp, dibuat kekinian pusat pendidikannya. Suara musik, bernyanyi, api unggun, sharing, kegiatan olahraga, hobi, semua berubah menjadi tempat yang seru bagi anak remaja dengan disiplin militer yang tinggi. Masuk pendaftarannya bahkan ngantri sampai berbulan-bulan. Dibatasi kepesertaan anggota demi hasil maksimum. Sungguh pengalaman di Kentucky tersebut saya akan bawa ke tim camp kita di Millionaire Teen Bootcamp 2021 ini. Lengkap dengan pelatih anggota pasukan khusus yang memang elit dan terbaik yang melatih anak kita. Juga tim paskibraka nasional yang akan membimbing mereka. Ditambah pelajaran bela negara oleh instruktur Lemhanas. Plus yang Millionaire program oleh Bosman.